Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pengurus Masjid Baitus Salihin Mulai Karim Banda Aceh yang dirahmati Allah, guru-guru kami, tokoh-tokoh masyarakat yang telah berhadir, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, sahabat saya Ustaz Ifat Aulia Trisnadi selaku imam kita pada hari ini, dan saudara-saudaraku seiman dan seakidah, hadirin dan hadirat yang telah berhadir di masjid ini pada hari yang spesial ini, momen kita nahtafil bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka ini kami mengangkat tema tentang bagaimana kita melihat kondisi daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini. Jadi kami ambil temanya adalah melihat kepada kondisi umat Nabi, kondisi dan dewasa ini seperti apa. Khususnya adalah di Aceh ini. Posisi kami di sini adalah sebagai putra Aceh, sidro orang Aceh yang merasa resah terhadap kondisi kita saat ini dan perlu pemikiran daripada kita ke depan. Sebagaimana topik tadi telah diutarakan tentang masalah menuju kebangkitan Islam di Aceh, maka pembahasan ini sebenarnya adalah pembahasan yang akademis. Tetapi kami akan mencoba untuk membahas, mudah-mudahan bisa dipahami oleh umum. Dan ini adalah, kalau kita menanti kapan diskusi tentang ini di ranah akademis, susah. Kalaupun ada yang hadir cuma 10-20 orang. Kalau kita menanti akan ada para pakar berbicara tentang kebangkitan Islam di Aceh, paling yang hadir cuma 2 orang. Maka pada pagi ini, subuh ini, saya pikir bahwa ini adalah momen maulid, momen kita bersama-sama di Banda Aceh lagi. Mudah-mudahan banyak tokoh kita yang berhadir dan juga ulama kita, sama-sama kita berpikir tentang Aceh. Sering kita dengar dulu, atau sampai hari ini, kalau nanti kita sudah sholat subuh seperti sholat Jumat, itu akan bangkit Islam di Aceh. Nah, tahu nak dengar mana? Nah, Afghanistan itu adalah negara yang penduduknya sangat menjaga sholat berjamaah, termasuk subuh. Anak-anak sholat subuh itu membludak masjid. Afghanistan. Tapi apakah mereka maju? Atau negara yang gagal? Sering kita dengar nanti kalau sudah banyak penghafal Al-Quran, orang menghafal ilmu agama banyak, ahli-ahli di bidang itu, artian bahawa lengkap menghafal matan-matan ilmu, matan fikih, matan hadis, kemudian tafsir Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran, insyaAllah kita akan maju. Negara Mauritania, nak tahu mana negara ini? Mauritania adalah salah satu negara Arab Afrika, berbicara dengan bahasa Arab. Itu terkenal penghafal Al-Quran banyak sekali, dan menghafal matan-matan ilmu syariat luar biasa.
itu bahkan terkenal sampai ke Mesir. Mereka menjuarai di bidang itu. Tapi negaranya saja jarang didengar. Jarang kita dengar. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Nah, kita berbicara masalah kebangkitan. Itu adalah merupakan problem keharusan yang harus dipikirkan oleh umat. Dia adalah sebuah siklus yang sangat rumit memang, ya, rumit. Tetapi setiap umat yang mau maju, dia harus mengambil langkah ke arah kebangkitan. Harus mengambil langkah ke arah kebangkitan. Dulu ketika masuk kolonialis ke negara kita abad 19, abad ke-20, orang yang hidup, orang-orang orang Aceh, orang Indonesia, bahkan negara yang terjajah yang hidup pada masa itu, mereka semua berpikir kalau kolonial sudah keluar dari negara kita, penjajah keluar dari negara kita, kita akan maju. Karena intinya mengusir penjajah. Setelah itu kita akan maju. Penjajah penjajah harus dihapuskan di atas dunia karena tidak beri kemanusiaan dan beri keadilan. Tidak ada lagi penjajah. Apakah kita maju? Tidak maju juga. Dulu di awal abad 20, Syekh Muhammad Abduh, salah satu pemikir tokoh dari Mesir, beliau mendapatkan bahwa betapa banyak orang awam tidak bisa baca tulis, tidak tahu ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Lalu beliau mengatakan bahwa yang menjadikan negara nanti umat Islam akan maju di dunia ini adalah ketika mereka mengetahui ilmu pengetahuan, kemudian pendidikan sudah merata sampai ke bawah, dari atas sampai ke bawah. Tidak ada lagi orang yang tidak bisa baca tulis. Semuanya sudah sampai pendidikan kepada mereka. Saat ini sudah seperti itu, alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan umat Islam? Kemudian Jamaluddin Al-Afghani juga salah satu tokoh pemikir. Beliau mengatakan bahwa kebangkitan Islam itu pada saat politik itu dikuasai oleh orang Islam. Politik dikuasai oleh orang Islam. Kalau orang Islam sudah menguasai politik, maka kita akan maju. Kira-kira di Aceh Nawawi yang mengatakan dia main politik? Tidak ada. Semuanya orang Muslim. Ternyata tidak juga. Banyak teori-teori kenapa kita tidak bangkit. Kenapa kita tidak, umat Nabi Muhammad ini, kita bicara ranah umatmu wahai Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini umatmu, kenapa demikian? Kenapa begini? Maka salah satu teori yang dikatakan oleh dalam hal ini ternyata kita dapatkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Khaldun, dan begitu juga kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad Tahir bin Ashur, salah seorang pemikir dari Tunis abad 20. Beliau katakan bahwa bukan masalah politik, bukan juga masalah pendidikan, bukan juga masalah penjajah. Ada masalah di sana yang rumit masalah ini, tetapi ada satu hal yang menjadikan umat ini tidak maju. Kenapa? Adalah karena naqs iradah ad-diniyah, kata beliau. Karena menipis dan kurangnya dan pudarnya keinginan beragama, kata beliau. Keinginan beragama. Seperti apa maksudnya, Ustaz? Ketika khalifah yang keempat berkuasa dulu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu adalah khulafaur rasyidin. Artinya apa? Khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi rasyidin itu dapat petunjuk dari Allah. Jadi ingat, setelah empat itu tidak disebut dengan khulafaur rasyidin kecuali Umar bin Abdul Aziz. Berarti khalifah setelah itu walau disebut khalifah bukan rasyidin. Walaupun menamakan dirinya sebagai khalifah, Khalifah Ma'mun, Khalifah Muntasir dan yang lain-lain, kenapa nggak disebut dengan rasyidin? Karena cara mereka mendapatkan kekuasaan bukan sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Itu adalah karena diturunkan oleh ayahnya.
Kalau memang ternyata dia pintar, alhamdulillah, walaupun bangai khalifah sih turun-temurun. Kenapa bisa berubah? Khalifah Umar bagaimana adil beliau, Khalifah Abu Bakar bagaimana adil beliau, begitu juga Utsman dan Ali bagaimana adil mereka. Kenapa mereka adil seperti itu? Kenapa perpolitikan pada saat itu sehat dan juga membawakan keadilan dan dikatakan dengan Rasyidin? Karena mereka berpolitik ada iradah diniyah. Artinya apa? Mereka menginginkan dengan politik mereka ini adalah mewujudkan agama ini, mempraktekkan agama dalam perpolitikan mereka. Sedangkan kemudian setelah Khulafa Rasyidin, bukan lagi iradah diniyah, bukan agama yang menjadi penyebab daripada mereka berkuasa, tapi apa juga? Adalah masuk kepada iradah al-qabaliyah, yaitu keinginan oleh sebab sukuisme, keluarga Umayyah, maka dinasti Umayyah misalkan. Kenapa Umayyah berkuasa? Yang penting kita orang Umayyah yang berkuasa, tak boleh orang lain. Masalah dia beragama dengan baik, mewujudkan keadilan atau tidak, itu urusan lain. Kalau bahasa kita sekarang, partaisme lah. Pokoknya dari partai kita. Kalau bukan partai kita, jangan pakai. Walaupun bodoh dia, walaupun tidak mampu. Jadi tidak menjadikan agama itu untuk mewujudkan keadilan berpolitik yang baik. Seperti misalkan salah satu daripada sabda Nabi katakan bahwa barang siapa yang mempercayai seseorang dan seseorang itu dia lihat ada yang lebih ahli, lebih alim, lebih mahir daripada yang dia tentukan, yang dia percaya itu, kata Nabi, illa laqad khana Allah wa rasulahu, maka dia telah berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Kita mempercayai, kita seorang penguasa mempercayai salah seorang untuk menjalankan kekuasaan di bidang apa saja yang kita mau. Padahal ada yang lebih ahli daripada dia, lebih pantas daripada dia, tapi kita tak pakai itu. Yang penting partai kita. Maka kata Nabi apa? Laqad khana Allah wa rasulahu, maka dia termasuk telah berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Apakah yang ini kita mengambil sabda Nabi? Oh, hana boleh. Yang itu yang dimaksud dengan apa? Dimaksud bahwa iradah diniyah tidak ada, keinginan untuk menjalankan agama tidak ada, tapi yang ada apa juga? Iradah partawiyah, partai, keinginan partai. Syukur kalau seandainya baik. Begitu juga dengan ini saya jelaskan, itu maksudnya. Kenapa kita dalam kondisi terbelakang? Karena ini kata Imam Ibnu Khaldun. Begitu juga kata ulama muslim terkenal. Kata beliau, kenapa kita dalam kondisi tidak seperti ini? Karena dalam kondisi kita iradah terhadap agama itu kurang. Kalaupun kita menjaga kebersihan, kenapa kita menjaga kebersihan? Ini program dari Pemko. Kan gara-gara Islam menginginkan seperti ini. Nah kan, iradah itu tidak ada, iradah agama itu tidak ada. Kenapa selalu bersih dijaga? Ini program daripada APBK Tonyo. Ya, terkait sebab ini. Dengan AP program tidak selesai. Tetapi kalau atas dasar iradah diniyah, selama masih ada orang yang beragama, program itu terus berjalan. Contoh, maka dari sini mari kita lihat. Jadi, Ustaz, kita bicara masalah kebangkitan. Ya, kita bicara masalah kebangkitan. Kebangkitan itu sebenarnya dimulai dari apa? Dari apa? Kalau saya tadi sudah menjawab kenapa kita dalam kondisi masih terbelakang hari ini, ya, salah satu sebabnya dikatakan adalah itu, bukan gara-gara kurang pendidikan, bukan gara-gara politik tidak kita kuasai, bukan. Tapi nafsu iradah diniyah, ya, lenyapnya iradah diniyah, meme agama dalam hal itu masih selalu kita dengar. Meme agama, jangan bawa agama dalam hal ini. Kalau lagi orang jaga punya dapat dihabang kita pun berpekapkan dan bermeratan nyawuran. Ya, salah satu penyebab nafsu iradah ad-diniyah. Karena membawa iradah diniyah ini, keinginan agama dalam hidup, itu kita bertanggung jawab berat kepada Allah, bertanggung jawab berat kepada Rasulullah. Man sa'id dan menjawab dengan
Dunia akhirat yang akan menyebut. Siapa mau di antara kita bertanggung jawab dunia akhirat? Karena dia tidak mau tanggung jawab dunia akhirat, tutup masalah agama. Dia pegang apa masalah prinsip agama? Dia pegang apa masalah kata Allah dan kata Rasulnya adalah masalah yang saya jalankan. Kekuasaan saya kah atau bisnis saya kah? Dan bawa itu. Lalu kebangkitan itu dimulai dari apa? Kata para pakar dan para ahli bahwa kebangkitan itu dimulai dari ranah pemikiran, bukan daripada ranah pembangunan. Bukan pembangunan, tapi pemikiran. Jadi dikatakan dengan kebangkitan itu apa? Kebangkitan itu adalah al-afkar al-hayyah tatanazzal 'ala al-bi'ah ar-rukud wa tufailuha wa tufa'ilha hatta tadkhul fi daurah al-hadariyah al-jadidah. Artinya apa? Bahwa kebangkitan itu adalah pada saat adanya ide-ide dan gagasan yang vitalis sifatnya. Nanti saya akan jelaskan yang vitalis sifatnya. Dan ide-ide ini kemudian datang turun ke tempat yang stagnan. Stagnannya hanya bergerak, mendiam. Bahasanya punya iyana kudo. Air itu air keruh. Kemudian sehingga dengan ide-ide itu menjadikan lingkungan dan tempat itu mulai bergerak tumbuh, sehingga masuk dalam peradaban yang baru. Kalau kita contohkan adalah kebangkitan itu adalah ide-ide yang datang seperti hujan yang turun di atas tanah yang tandus. Kemudian gara-gara ada air hujan yang turun itu menjadikan tanah itu kemudian bergerak dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga membuat taman yang baru. Maka ide-ide dan gagasan itu adalah terhadap kebangkitan seperti itu. Ada permasalahan dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah masyarakat, dalam sebuah umat. Umat ini melempem, umat ini tidak bergerak, umat ini tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Lalu datang ide-ide baru ini. Ide-ide baru ini menjadikan orang ingin berubah, siap untuk berubah. Lalu kemudian dengan adanya kemauan untuk berubah atas dasar ide-ide dan gagasan yang baik, yang sifatnya menghidupkan, terjadilah sebuah taman baru atau sebuah peradaban baru. Itu secara singkatnya. Maka dari sini kita lihat pada sejarah Nabi SAW. Nabi membuat peradaban baru dalam sejarah manusia itu atas dasar kekuatan dan pembangunan atau atas dasar ide gagasan yang baru tak pernah dikenal oleh dunia. Apa sebabnya? Karena ide dan gagasan baru yang dibawakan Nabi, bukan karena kekuatan besar, bukan karena pembangunan yang beliau wujudkan. Jadi kebangkitan dengan pembangunan itu jauh beda. Kita hari ini penting pembangunan, kebangkitan nanti. Kebangkitan masalah pikiran. Pikiran umat, pikiran para tokoh, pikiran para ahli. Kalau pembangunan ada datang saya kena belajar betul. Bagaimana? Atau saya pakai bahasa Aceh baik-baik sampai ibu itu. Tepuk saya gelorot. Jadi bukan pembangunan masalah, kebangkitan. Nah, kebangkitan ini masalahnya. Masalah ide. Rasulullah SAW membawa ide baru. Kok ide Ustaz bilangnya kan agama, ya, iman. Iman agama. Iman dan akidah yang baru yang tidak dikenal di tempat beliau. Berarti bukan kekuatan, ide baru yang beliau bawa. Apa? Persaudaraan, menyembah hanya kepada Allah yang satu. Ya, itu ide-ide baru yang tidak dikenal pada saat itu. Kemudian saling membantu satu sama lain. Kemudian menganggap semua manusia itu sama, tidak ada perbudakan. Itu ide baru yang dibawa oleh Nabi. Kemudian diharamkan saling membunuh. Kemudian tidak boleh makan harta yang haram, harus makan harta yang halal. Halal itu seperti ini. Itu ide baru yang ditantang oleh orang-orang Mekah. Tidak mau mereka. Ya seperti itu. Kalau seandainya ide baru ini diambil oleh masyarakat Mekah, maka penguasa-penguasa Mekah harus meninggalkan kekuasaan mereka. Tidak boleh. Nah, Nabi di Mekah berhasil mendidik pribadi-pribadi yang mau menerima ide ini. Tetapi kenapa Mekah tidak maju? Nah, ini bagus. Jadi sejarah Nabi itu adalah kita lihat pelajaran besar bagi umat. Ketika Nabi di Mekah, tidak diterima ide Nabi. Yang ada adalah orang-orang yang terzalimi yang menerima ide ini.
Berarti kekuatan besar yang berkuasa di Makkah tidak mau menerima ide baru. Nah, itu yang saya katakan tadi, ide dan gagasan baru yang turun pada sebuah yang turun seperti air hujan pada sebuah lingkungan masyarakat. Lalu kemudian ide ini dibawa Nabi keluar Makkah ke Taif, tidak diterima juga. Jangankan ide, Nabi sendiri tidak diterima. Baik, kemudian Nabi tawarkan ide ini, mari beriman kepada Allah Tuhan yang satu, kita hidup hanya demi Allah. Kemudian kita mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan sebagai teladan hidup kita. Kemudian kita tidak saling membunuh, kita menjaga persaudaraan, tidak makan harta yang haram, terus begitu yang diajarkan di dalam Islam. Itu ide-ide baru. Diterima oleh siapa? Oleh orang Aus dan Khazraj dari Madinah. Sehingga terjadi apa yang disebut dengan Bai'ah Aqabah pertama, Bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah yang pertama pada tahun ke-12 ya, daripada kenabian Nabi, kemudian juga pada tahun ke-13. Bai'ah Aqabah ini apa? Adalah kontrak perjanjian antara orang Aus dan Khazraj dari Madinah untuk beriman dan menerima ide gagasan dari Nabi, kemudian kami siap membela. Maka ada seperti itu. Mekah ada seperti itu. Yang masuk Islam banyak di Mekah, tetapi kekuatan besar tidak mau membela. Kemudian ketika terjadi Bai'ah Aqabah yang kedua, 73 orang. Ada 2 orang daripada wanita yang ikut bai'ah Nabi. Kami beriman kepadamu ya Rasulullah. Ya. Ternyata dari 2 suku besar, bahasa kita mungkin sekarang nggak ada suku lagi mungkin ya. Partai besar yang berkuasa menerima ide ini. Kalau dulu nggak ada partai, suku. Kalau kabilah sukunya sudah menerima, itu berarti partai besar negara itu sudah menerima ide itu. Aus dan Khazraj, yang partai ini saling oposisi, saling bunuh-membunuh. Tetapi 2 partai yang saling bunuh-membunuh, 2 kabilah saling bunuh-membunuh, menerima ide gagasan baru daripada Nabi untuk hidup beriman kepada Allah, mengikuti Nabi SAW. Kemudian tidak saling membunuh, menjaga persaudaraan ya, dan hidup sesuai dengan syariat Allah. Diterima oleh siapa? Kan pribadi-pribadi yang terima, tetapi kabilah suku yang besar. Kalau bahasa sekarang boleh kita maknakan mungkin 2 partai besar yang berkuasa di negara itu menerima ide ini. Mereka kemudian buat kontrak perjanjian dengan Nabi, ya Rasulullah, hijrah ke tempat kami. Kami akan membela, kami akan membela umat, kami akan membackup kamu, membackupmu wahai Rasulullah dengan segala kekuatan yang kami miliki. Kekuatan politik sudah dimiliki Nabi. Ya, tokoh-tokoh besar sudah memperjuangkan daripada ide Nabi siap menerima. Masuk pada kedua. Nah, pertama hanya ada ide, tapi ide itu didengar oleh orangnya, didengar oleh dua orang, tapi tidak mampu berbuat apa-apa karena kekuatan besar tidak mereka miliki. Sehingga tidak muncul peradaban Islam di Mekah, mulai dari Madinah. Gara-gara apa? Nah, gara-gara ada kekuatan besar politik, begitu juga sosial dan ekonomi. Siap orang-orang Aus dan Khazraj infakkan apa yang mereka miliki demi idemu ya Rasulullah, demi iman ya Rasulullah, demi apa yang kau ingin perjuangkan wahai Rasulullah. Masuk kepada tahap yang kedua, dimulailah dari Madinah. Makanya sekarang kalau ada ide-ide baik, ide-ide bagus demi kebangkitan umat, siapa yang mau menerima dan siapa yang mau membela? Nah, disitulah akan terjadi kebangkitan. Bukan hanya sekedar didengar oleh satu orang, tapi kemudian orang-orang ini tidak mampu menyatukan dalam sebuah kekuatan besar. Tidak ada wadah yang membela. Kalau seandainya Mekah seperti itu, di Madinah juga seperti itu, maka kebangkitan Islam belum terjadi lagi. Mungkin Nabi akan bawa ke tempat lain lagi sampai ada kekuatan besar, tokoh-tokoh besar yang memperjuangkan itu. Nah, setelah itu masuk kepada yang ketiga, tahap yang ketiga daripada kebangkitan. Apa? Mulailah terbentuk sebuah peradaban baru dengan model manusia yang baru, dengan model daripada politik yang baru, ekonomi yang baru. Nabi buat pasar yang baru, tak berlaku lagi pasar orang Yahudi, ada pasar orang Muslim. Kemudian gaya hidup yang baru, muncullah sosok-sosok yang baru dalam masyarakat. Gara-gara apa? Menerima ide gagasan baru tadi. Nah,
Baik, kalau ini sudah kita pahami, inilah siklus daripada peradaban baru yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita di Aceh, ide-ide yang sifatnya vitalis itu seperti apa? Jadi ada yang sifatnya istimewa hanya dimiliki oleh orang Islam, ide-ide gagasan itu. Ada yang sifatnya umum dimiliki oleh semua manusia. Ide-ide vitalis ini seperti apa misalkan? Menghargai pekerjaan, kemudian menghargai waktu, kemudian menghargai orang-orang yang cerdas itu ditempatkan pada keahliannya. Nyanyian hana peri agama ada tanya, cukup akal yang ada. Tidak perlu pada agama itu, cukup akal saja. Untuk mengetahui waktu itu penting. Untuk kita mengetahui bahwa hasil daripada sebuah karya seseorang itu perlu untuk diapresiasi. Itu nggak perlu agama itu, pakai akal saja pun bisa. Kemudian orang yang ahli di bidangnya taruh di bidangnya. Kemudian kita jaga kedisiplinan. Contoh, itu ide-ide vitalis yang menghidupkan. Tapi itu nggak perlu pada agama untuk kita tahu. Namun di dalam Islam, ternyata ide yang umum itu ditekankan oleh agama. Itu hebatnya Islam. Di orang Barat, ya, mereka tidak percaya pada agama. Tapi ide-ide vitalis yang sifatnya umum ini, kebersihan, kemudian yang ahli bekerja di bidangnya, kalau ada orang yang berkhianat itu diturunkan, diadili, itu dijalankan oleh Barat. Orang-orang yang tidak ahli di bidangnya tidak akan mungkin berkuasa, contoh misalnya. Ya, itu dijalankan oleh Barat. Nah, yang istimewa daripada Islam nggak dimiliki oleh orang lain apa? Istimewa itu adalah iman kepada Allah. Kemudian ada amal soleh, ada berbuat secara ikhlas tanpa pamrih. Kalau setiap orang yang dibayar secara jerih payahnya, nyampe apa yang boleh pada agama. Faumadam yang umum, saya perlu upah kalau saya bekerja. Nah, itu nggak perlu. Nah ayat yang diupah. Apa yang pegah adanya. Semua orang akan paham juga, pakai akal juga dia paham. Tetapi bekerja tanpa dibayar, tapi bekerja demi betul-betul sungguh-sungguh, hanya pada agama. Ikhlas. Walaupun tidak ada yang menghargai saya, walaupun tidak ada yang membayar pamrih saya, walaupun orang tidak menghargai, tapi saya akan berbuat dengan ini. Itu ikhlas. Itu dimiliki oleh umat Islam, tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, mampukah kita ide-ide yang istimewa ini kemudian diterima oleh masyarakat? Oh Ustaz, semua orang tahu berbuat secara ikhlas, berbuat sesuai dengan iman kita pada Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Semua orang tahu, orang Mekah juga tahu, Abu Jahal tahu, Abu Lahab tahu. Ada Allah yang harus disembah, bahwa itu adalah baik. Muhammad itu adalah orang yang mulia, dia adalah jujur. Abu Lahab juga tahu itu, tapi tidak berpihak. Jadi jangan kita pikir sekarang banyak sekali orang yang belum paham agama sehingga kita masih terus ketinggalan seperti ini. Bukan masalah paham tidak paham, bukan. Tapi masalahnya Anda berpihak kemana? Saya berpuasa, saya tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa yang pernah oleh katanya? Ayat kata bahwa menjaga kebersihan, jangan korupsi. Kenapa yang pernah? Kenapa yang lebih ayat? Tetapi Anda berpihak kemana? Masalahnya itu saja. Kenapa Anda berpihak kepada ini, tidak ke sini? Itu masalahnya. Nah, keberpihakan inilah yang disebut dengan iradah tadi. Jangan bunuh. Jadi janganlah kita pikir bahwa kita tidak cukup ilmu untuk sesuatu yang baik. Kebaikan yang kita tahu itu untuk kita amalkan kasibna, ada debu. Tapi kita berpihak kemana, saudara? Nah, dari sini kita perlu kepada apa? Yang menggerakkan dalam masyarakat kita terhadap ide dan gagasan baru itu siapa? Itulah yang disebut bahwa dalam sejarah peradaban manusia yang membawa ide-ide gagasan baru itu hanya beberapa persen daripada tokoh dalam sebuah masyarakat, sebuah bangsa. Itu ibaratkan seperti lokomotif. Kita lihat di India ada Gandhi memunculkan sebuah ide perjuangan melawan penjajah, tidak pakai kepada senjata. Kalau kita
ada para pejuang ulama-ulama kita. Mereka melawan penjajah dengan menghidupkan perang sabilillah. Perang sabilillah, padahal kekuatan militer sangat kurang. Tapi ulama kita menghidupkan ide apa? Kita melawan dengan fi sabilillah. Dengan kekuatan iman kita lawan. Dan itu yang dipraktekkan oleh Umar Mukhtar juga di Libya. Sehingga Italia berhasil untuk dipukul mundur. Begitu juga ulama kita di Aceh berhasil memukul mundur daripada Belanda itu. Bukan karena kekuatan militer yang banyak sekali, bukan. Di India beda lagi caranya. Justru tanpa militer, tanpa apa-apa. Tapi didukung oleh rakyatnya. Ganti didukung oleh rakyat kemudian. Sehingga ide beliau berhasil membuat perubahan baru. Inggris harus keluar dari India. Hanya perlu beberapa persen saja daripada orang yang membuat ide gagasan baru. Kemudian yang lain support. Yang lain kami siap memperjuangkan. Maka akan masuk pada sesuatu yang baru terjadi dalam masyarakat kita. Nah, maka di sini kita lihat ya, kemarin 1 bulan yang lalu Tunis, saya ingin kasih tahu ini. Tunis secara politik kita tahu penyebab daripada terjadi revolusi di Arab Spring dinamakan. Kemudian sampai menyebabkan semua negara Arab bergejolak ingin menggantikan otoriter yang berkuasa. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, ada yang masih berperang pada sampai hari ini. Tunis berhasil menggantikan. Pada saat yang pertama, pada saat pemilihan raya yang pertama, orang Partai Islam yang berkuasa terpilih, tapi ternyata tidak mampu untuk membuat suatu perubahan baru. Akhirnya pemilu yang kedua itu terpilih partai sekuler habis. Orang Islam, partai-partai Islam hai pilih liur berotang hanya mampu kata pula kau. Pilih partai sekuler. Orang sekuler yang berkuasa habis-habisan lagi, balik seperti dulu. Ternyata orang sekuler pun tak mampu lagi. Ini pemilu raya yang ketiga kemarin. Siapa yang terpilih? Yang terpilih yang independen, nggak bawa partai Islam, nggak bawa nama sekuler. Tetapi yang terpilih adalah dia naik bukan dari partai, tapi independen. Ada istilah di sana, presidennya boleh naik secara independen. Nah, presiden ini bernama Qais bin Sa'id atau Qais Sa'id namanya. Ide beliau apa? Ide beliau adalah beliau pakar hukum negara. Bahwa dalam kekuasaan beliau kalau terpilih adalah menegakkan hukum negara dengan seadil-adilnya. Beliau berbicara dengan bahasa Arab yang fushah. Orang Tunis itu bahasa Arabnya mencampur dengan bahasa Prancis. Tapi tokoh ini aneh, unik satu. Yang mencalonkan diri jadi presiden. Arab lagi baca kitab, seperti baca kitab kalau dia ngomong. Kemudian yang menjadi tujuan beliau apa? Beliau ajak pemuda. Kalian yang menentukan siapa yang akan terpilih untuk presiden kalian. Kemudian beliau tidak kampanye. Dana daripada negara dikucurkan untuk kampanye, beliau tolak. Saya tidak memakai uang negara untuk berkampanye. Tapi siapa anak muda hari ini yang setuju dengan ide saya, menegakkan hukum di Tunis, kemudian membela rakyat Palestina yang tertindas. Salah satu di antara itu penyebab beliau mencalonkan diri. Anak muda terima. Siapa yang terima ide ini kampanyekan saya. Anak penduduk pen dan baru dalam sejarah ini terpilih presiden miskin, tidak punya apa-apa, tanpa pakai uang. Akhirnya rakyat secara relawan mereka mengeluarkan uang semampu mereka untuk berkampanye ide-ide beliau. Pada masuk pada periode yang kedua pemilihan yang kedua, beliau tinggal 2 orang yang harus dipilih. Satu adalah bisnismen besar, calon presiden bisnismen besar, punya uang yang banyak. Beliau miskin, tidak punya uang, hanya menggagalkan ide saja. Dan beliau adalah anak muda saja. Orang tua anak muda. Karena yang bikin itu anak muda, yang tua akan cawa-cawa pikiran. Lalu terpilih beliau 75%. Kampanye tanpa pakai uang dalam sejarah. Hanya mengandalkan ide, kemudian diperjuangkan oleh rakyatnya. Anak-anak muda yang berhasil memperjuangkan ini.
melalui medsos, melalui semua genjang tanpa pakai uang. Terpilihlah hari ini beliau, ya, yang bertanggung jawab satu-satunya presiden. Tak, orang Tunis tidak memiliki sejarah demokrasi yang baik, otoriter selama ini. Tapi lihat, karena rakyatnya siap berubah, menerima ide yang baru daripada beliau, anak payah pakai pen, kamu akan perjuangkan drone. Maka kita rakyat Aceh ini yang berkuasa nanti dalam pemilu kita, siapa untuk DPR, KK, DPR RI dan lain-lain. Kalau kita ingin supaya ide baik itu diperjuangkan tingkat atas dan pemimpin kita itu betul-betul berpihak kepada ide-ide yang baik demi rakyat dan demi kebangkitan, hanya dengan itu. Kalau tidak nanti maka bandar sabu-sabu akan mensupport sebanyak-banyaknya. Karena apa? Rakyat mau uang, yang penting siapa yang kasih uang. Maka bandar sabu-sabu yang mereka mampu menaikkan orang. Lebih runyam masalah kita ke depan. Artinya bahwa kita tidak perlu pada sejarah dulu yang tidak perlu. Kita sekarang ada tidak iradah kemauan untuk berubah itu. Orang Tunis sedang mewujudkannya. Mampu kok. Presiden miskin tak punya apa-apa tapi ahli bidang hukum. Kemudian siap membela rakyat Palestina, dan itu yang diinginkan oleh rakyat Tunis. Berhasil. Nah, dari sini saudaraku sekalian, di akhir daripada ini, Ustaz, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita buat? Yang pertama sekali adalah, tanpa bicara lebih panjang lebar karena waktu sudah berakhir, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita buat, saudaraku sekalian? Yang pertama adalah ide-ide vitalis yang saya sebutkan, atau ide-ide baik yang merubah, dan ide-ide baik yang datang dari agama kita, perjuangkan dalam kehidupan kita hari-hari. Yang Nabi sebutkan, ittaqullaha walau bisyaqqi tamrah. Bertakwalah kepada Allah walaupun hanya dengan sebiji korma. Perjuangkan kebaikan walau sebiji korma itu. Hiduplah dengan sebiji korma itu. Walaupun sebiji korma ini yang baik, saya lakukan. Pertama prinsipnya. Kemudian istilahnya apa? Ide baju. Baju itu apa? Rasulullah SAW dulu pernah dipercayakan untuk meletakkan Hajar Aswad pada saat beliau belum diangkat menjadi Rasul. Beliau disuruh untuk menentukan siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Beliau letakkan Hajar Aswad dalam sebuah kain. Kemudian beliau suruh tokoh-tokoh untuk memegang 4 sulur kain itu, angkat bersama-sama. Kemudian Nabi yang meletakkan Hajar Aswad. Ide apa ini? Kerjasama, gotong royong, menghargai orang lain juga berhak. Orang lain berhak, bukan kita saja untuk kebaikan. Jangan ketika saya sudah berkuasa, minah, gue. Nah, orang lain juga berhak. Sama-sama kita mewujudkan kekuasaan ini secara maslahat bersama. Wujudkan ide ini. Kemudian kita di Banda Aceh, kita di Aceh, ini adalah menjadi tontonan dan tuntunan bagi daerah lain di Indonesia. Maka orang Aceh harus berani untuk memperjuangkan ide-ide baik yang gak ada sama orang lain, yang berpihak kepada syariat, berpihak kepada Islam. Kalaupun handuk dan Islam silakan, tapi itu adalah ide Islam. Menjaga kebersihan. Kenapa? Karena iman kami. Kami tidak merokok. Iklan-iklan rokok tidak ada di Banda Aceh. Kenapa? Beda megah gara-gara Nabi handui merokok, lo yang tentang. Tapi apa? Itu penyebab daripada kesehatan tidak ada di masyarakat. BPJS sudah banyak naik turun. Maka mulai hari ini tidak boleh ada pejuang kentak kambing rokok. Tapi pemerintah mampu untuk misalkan ya menjadikan masyarakat care, peduli terhadap kesehatan mereka. Contoh misalkan, peduli terhadap kesehatan mereka. Ada masalah kita hari ini apa? Masalah kita hari ini lo jauh padang berusaha, maaf baru full lo jauh padang, full tak lo jauh padang. Alhamdulillah, katuk si padang, nang rogok dia. Saya tanya, saya mau ngopi yang enak di mana di Padang? Kawan saya tak tahu Ustaz. Di mana yang enak ngopi di Padang? Di mana anak-anak muda yang banyak nongkrong di sini? Enggak. Ya, di sini kami cuma makan saja sebentar begitu, enggak makan enggak. Oh, kalian belum maju, saya bilang. Pergilah ke Aceh. Ya. Sampai jam 12 malam di Aceh itu orang nongkrong di kedai kopi. Bisnisnya luar biasa orang Aceh. Bisnis kedai kopi. Maaf pada pemilik kedai kopi. Tapi ini masalah dengan anak-anak kita hari ini. Ya. Wifi, cara hidup di kedai kopi itu menjadikan anak kita terbelakang, mahasiswa kita terbelakang.
Maka selayaknya pemerintah kita untuk ini menertibkan artian bahwa jam 10, jam 11, jam 12 tidak ada lagi kedai kopi yang beroperasi. Jangan berikan kemudahan orang untuk membuang waktu, tidak sholat berjamaah subuh, tidak mampu untuk bekerja dengan baik di esok hari. Paling buruknya apa? Beda pegang hanya bagi kedai kopi na ayat na hadis bukan, demi menjaga produktivitas masyarakat ke depan. Contoh, kebetulan beli kedai kopi raya ada tanya anak pegang ikut, anak pegang ikut, ke bukan. Maaf, saya ke Swiss. Saya lihat jam 10 itu lengang kota-kota besar Swiss. Masa kota besar mancanegara jam 10 lengang? Itu tidak ada lagi kafe. Jam 10 udah nggak ada lagi kafe. Itu mereka ekonomi Swiss itu. Ekonomi apa? Jadi bukan gara-gara 24 jam ekonomi bergerak, bukan. Tapi berkahnya ada tidak? Makanya orang Swiss paling suka mereka berolahraga di pagi hari. Kenapa? Tidur malam lengkap, cukup. Kita umat Nabi disuruh untuk jaga sholat subuh berjamaah, tapi gaya hidup masyarakat membuang waktu sampai tengah malam 24 jam. Mana mungkin itu nggak sinkron? Maka penguasa itu perlu untuk menjaga itu. Lihat supaya rakyat ini terarah ke arah yang baik. Apa salah ada kayaknya mulai ke pukul 12 kedai kopi tidak ada yang beroperasi. Tapi Ustaz, kalau kita buat begitu, orang pun nggak ada pergi sholat berjamaah, tapi kita tidak memberikan izin mereka untuk berleha-leha pada sesuatu yang menyebabkan mereka sholat berjamaah. Kemudian produktivitas, sehingga saya kemarin di alun dikatakan di PIM dikatakan Ustaz, hektar lebihnya, bukan? Pekerja-pekerja di PIM yang bekerja di ground itu kadang kita lihat sedang tidur dalam pipa. Padahal waktu kerja sedang tidur. Susah tak etos kerja kita? Kita tanya, kenapa kalian banyak tidur tidak kerja? Anak ini pula. Bahkan mengatakan berapa mati bulan di kedai kopi. Makanya lihat cara orang di kedai kopi itu juga punya psikologi yang berbeda. Mau berangkat kaduk di bulan, mau baca berbuat roh kepada hebat dia maka anak-anak dah. Kemudian mau menghabisi mau berangkat cabut dari kedai kopi lagi enak ngomong hana mangan nanti bulan hana mangan kerana pun sama-sama kedua esoknya pula. Ini kan gaya hidup yang menjadikan kita terbelakang. Jadi berpihak kemana kita? Penguasa berpihak kemana? Juga pemilik kedai kopi berpihak kemana? Apakah perlu kepada aturan khusus atau memang pemilik kedai kopi punya visi yang baik? Visi yang baik, jam 11 malam saya tutup. Kenapa? Keberkahan untuk bisnis saya. Mudah-mudahan saya tidak menjadi penyebab orang meninggalkan sholat atau tidak efektif bekerja esok hari. Contoh, enggak ada yang pegang pada ayah hari. Ide baik saja, udah berpihak saja begitu. Contoh misalnya. Nah, inilah begitu juga dalam masalah lihat kebaikan di mana. Kemudian apa yang ingin saya katakan di akhir adalah kalau misalkan ada gagasan baik, maka mari sama-sama kita perjuangkan. Bukan gara-gara siapa yang berkuasa, bukan. Kita tidak mau siapa yang berkuasa, bukan. Tapi siapa yang mau menimbulkan ide gagasan baik, mari kita dukung sama-sama. Sehingga dikatakan kawin masyru'an, buat sebuah proyek kebaikan untuk masyarakat. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita bantu. Kalau nggak mampu buat proyek baik, kita bantu. Seperti ini ada sholat subuh misalkan, bantu. Bukan rumahnya dengan Pak Jul Hanabah nanti bulan yang apa? Bukan masalah itu. Siapa yang berkuat? Bukan. Tapi masalah mari kita ramaikan, kita bantu proyek. Begitu ya proyek-proyek kebaikan yang baik. Mari kita bantu supaya ide kebangkitan ini muncul. Dan kawan-kawanku yang muda di masyarakat, kawan-kawan muda, saya pesankan khusus adalah bahwa masalah pendidikan kalian perhatikan dengan baik. Ketiga, diskusi di Banda Aceh tidak muncul hari ini. Kemudian anak-anak muda kita tidak suka pada pustaka dan pada ilmu pengetahuan. Itu musibah besar. Musibah besar. Tunjukkan sekarang di Banda Aceh di mana tempat diskusi ilmiah yang digandrungi oleh orang. Hayo di sini Anda dengar ide-ide yang hayo di sini. Orang pakar, orang ahli, profesor kita punya ide-ide beliau tentang masalah ilmu pengetahuan beliau bisa tajak dengar dia. Nah, ada? Tidak ada. Artinya bahwa akal kita itu berhenti. Akal orang Aceh itu berhenti. Para pakar itu harus menggerakkan akal masyarakat Aceh ini ya ke arah berpikir ke arah yang baik. Bukan
Bukan yang karena dianggarkan itu baru dapat program diskusi kan? Enggak, tak bisa itu. Tapi berpihaklah kepada kebaikan, bukan berpihak pada anggaran. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Leutan yang kenal dengan habalun berbuat gemah. Tapi punya hana sogah dan bertanggung jawab terhadap Allah. Pakai hana kata megah yang kena. Hei daya uluan dan rokok belakang daya menong. Nah yang ada pula bawa putan keresahan itu wajib untuk disampaikan. Mudah-mudahan Allah buka hati kita untuk menjadikan umat Nabi yang baik. Kita berbuat demi umat Nabi. Siapa yang berhasil untuk berbuat satu hal yang baik, dia telah berbuat membantu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang